Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube UR Media. Kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu ziarah ke keluarga besar Pondok Pesantren Muhammadiyah. Pengen tahu keseruannya? Terus tonton video ini. Jangan skip. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Wa qala aidan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Al-hadis.
Yang saya hormati para Majlisul Asatijah yang mengikuti acara ini, yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Umurodiah, yang saya hormati, yang saya cintai anak-anakku sekalian, baik santriawan, santriawati yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita sanjungkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu tempat transit kita nanti suatu saat, dan sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu di tempat ini kuburan makam yang kebetulan kita berada di Doyong. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang bahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur di Umurodiah itu menjadi sebuah prioritas program di awal tahun ketika kita mau masuk kepada kegiatan belajar mengajar. Namun karena kondisi seperti ini, selama 2 tahun ajaran 2020, 2021, 2022, kemarin kita tidak bisa melaksanakan karena memang posisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kita ziarahi pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang dulu, bahkan sampai akhir zaman nanti, yang pernah dan selalu memberikan sebuah motivasi beradanya Umurodiah. Mereka adalah orang-orang yang sudah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, bahkan hartanya ketika adanya Pondok Pesantren Umurodiah. Dan anak-anakku sekalian yang menjadi santri Umurodiah, baik yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 6 tahun akhirnya mereka lulus, itu salah satu keharusan adalah mengenal siapa sebenarnya sosok yang berada dalam ruangan di mana kita tinggal selama 6 tahun itu, yaitu Pondok Pesantren Umurodiah. Ini adalah beberapa orang yang diantaranya adalah Umurodiah itu Habib beri nama Umurodiah. Ummu itu berarti emak, ibu, mother. Rodiah itu Madiah. Jadi Umurodiah itu nama nenek Abi dari ibu yang bernama Rodiah, tapi nama aslinya itu Mardiah. Abi memberikan nama pesantren itu hampir menawarkan kepada Allah dengan 3 nama waktu itu. Pertama, Abi beri nama Ulu Rosad. Ternyata perjalanan Ulu Rosad itu tidak seperti sekarang ini. Rasa, kalau bahasa tasawuf ada sebuah rasa yang kita tidak bisa tembus, Ulu Rosad. Tapi dulu pernah tercipta lagu Ulu Rosad oleh ibu-ibu pada saat itu. Jadi terbentuk lagu Ulu Rosad pada saat itu yang nyanyiannya melalui lagu qasidah. Apa namanya? Salam kenal untuk Anda gitu. Gimana nyanyi? Gimana tuh nyanyi? Mun, eta meh. Ini qasidahan. Nah itu tenor tuh di Mumun sama Pak Ahmed itu tahu itu. Nyanyian itu bentuk ada nyanyian yang judulnya itu Ulu Rosad. Ternyata tidak berjalan. Karena setiap nama itu memiliki rasa. Itu Dini. Jadi ada rasanya, Din. Sama ketika kita mendekati seseorang, anak si Nadine mau mendekati si Paik, itu ada rasa, ada nama. Namanya itu memiliki rasa. Rasa kebo apa rasa naon ya? Nah, itu ada rasa itu. Ada rasa, Paik. Kamu mendekati si Nadine itu ada rasa. Itu arti sebuah nama. Jadi nggak sembarangan ketika kita menentukan nama. Nama yang Abi dulu pernah dekatin itu jumlahnya 17 nama terakhir Bunyai. Itu 17 itu nama nggak ada rasa.
rasa nggak ada, ternyata ketemunya yang sekarang yang jadi ibunya Silpa atau Milda atau Naya atau Gias, itu namanya rasa. Setelah rasa itu tidak muncul, perkembangannya nggak ada, ganti lagi sama Abi, namanya Darul Mursyidin, DM. Abi cari rasa, ternyata nggak ketemu juga. Nah ketika itu Abi pernah bermimpi ketemu dengan kakek Abi yang bernama Marsaid pakai teh, Marsaid. Dia bilang sama Abi, lamun sia negien pesantren pakai nama nenek lu, nenek kamu. Siapa dia? Mardia. Terus Abi pikir-pikir, Mardia, pondok pesantren Mardia, kan amat ya. Nah gitu tuh. Nah ketika itu Abi kotak-katik muncullah nama itu Ummul Rodia. Ini nama nenek dari Abi yang bernamanya Ummul Rodia. Sampai sekarang pesan. Nah Ummul Rodia itu dia sosok wanita, muncak warima gelis lah. Wanita cantik itu. Ummul Rodia itu cantik itu. Ini mancung bos Abi. Abi mungkin ganteng kan, makanya. Ya kan kalau Abi ganteng aja. Tapi Ummul Rodia itu gelisnya nama. Di sini ada tai lalatnya di sini. Jadi gelis lah dia mah. Makanya santri-santri Abi yang putri itu nggak ada yang jelek. Kecuali, nah itu. Kecuali yang sebutin Mbak. Kecuali. Semuanya cantik ini, jujur aja. Karena memang identik dengan nama itu. Ummul Rodia itu. Mana ada sekarang santri Ummul Rodia nggak cantik. Yang ceweknya pasti cantik semuanya. Kalau dipeper dari sana sama Abi tuh, si Mela Kerawang, si Japni, siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Siapa? Si Japni. Siapa sih namanya? Yang cewek? Bukan tuh yang ujung tuh. Si Japni. Siapa sih? Oh si Ajmi. Terus si Tompel. Terus si Vina Vandu Winaza. Terus kesininya si Tompel. Itu si Nida. Kesininya lagi ada si Nelly. Nelly. Kesininya ada Lela mana nggak ada. Si Epa. Terus ada si Putri, ada si Okta, ada si Umi. Terus belakangnya ada si Febri. Terus kesini lagi ada siapa tuh? Ada si Nurul, terus ada si Alpi, ada si Repa. Terus ke sininya lagi Aing Wau, kesininya lagi Abi nggak Wau. Ke belakang ada si Intan, orang Gembor, yang katanya deket lagi sama Setegar katanya tuh. Ke belakangnya lagi ada siapa namanya tuh? Terus ke belakangnya lagi ada si itu. Terus depannya yang baju kedung hijau namanya si Lisa, lagi ngejar-ngejar si Usril. Terus sebelahnya lagi ada si Umah ya namanya. Si Umah lagi ngejar-ngejar si Badrung, nggak suka perempuan. Terus sananya lagi ada si Putri. Nah yang paling cantik ini ada Sarok. Itu yang paling tercantik santri Abi selama ini, Sarok. Yang mukanya mirip-mirip Muslim gitu. Itu nggak ada sih yang jelek, nggak ada. Mana ada coba. Terus si Salma, namanya Salma. Kalau lu pakai H, Salma itu Salma, pemeran film Nathan. Jadi dia yang pernah mengkhianati si Nathan itu si Salma namanya. Karena dia menyimpulkan bahwa si Nathan itu pacaran lagi sama orang lain, padahal mah bukan. Abi tahu semuanya itu tentang itu. Tapi kalau ditarik pengadilan, Abi mau jadi saksi itu. Bahwa si Nathan pada itu nggak salah. Jadi laki-laki itu nggak ada yang salahnya. Yang salah itu si Salmanya itu, si Salma itu. Iya, kenal banget. Terus ke depannya lagi itu apa harusnya? Terus si Lela, ajuta si Lebay. Namanya si Lebay siapa? Si Ratu ini yang ini, si Ratu si Lebay. Belum disuting guys kering. Ya. Baru mau jarum mau datang gitu. Kota kayam negeri. Terus gitu. Ini siapa nih? Cica, Jamet. Oh Jamet ada lagi sekarang ya? Iya. Sekarang muncul lagi Jamet. Jamet sudah pergi, sekarang muncul Jamet yang baru, Jawa Metal. Tapi kenal semua ada kalau ini. Kalau ini dua, kalau ini dua ya. Dua kenal cuma belum kenal nama. Terus itu, terus siapa lagi itu R2, R1. R1 belum ada yang kenal lagi nih. R5 Canaya. Tuh kalau itu tuh lihat tuh si Pirli. Kayak kearah-arahan begitu. Hidungnya kayak onta.
Harapan banget tuh. Firly dilawan. Jadi kalau ngaji, nyata matanya belot itu. Kalau mau tidur goblok. Terus sebelahnya lagi ada si Romdiah. Romdiah namanya. Orangnya putih tinggi. Romdiah namanya tuh. Terus sebelahnya lagi si Mbak. Namanya Mbak Rani. Namanya itu Mbak Rani. Mbak Rani kalau sopo Mas Petrus. Iya itu ambil. Terus ke belakangnya ada yang namanya siapa namanya tuh, lupa Abi. Ke belakangnya lagi Nisa, orang Cipondo, yang badannya lagi langsing banget itu. Iya, terus ke belakangnya tuh ada si Inul Daratista. Itu namanya. Terus ke sana lagi ada si Komar, yang berapa kali putus dengan laki-laki. Iya. Udah tahu jadi cowok mah tukang ngegombalin mau jadi ya. Dari pertama dari siapa? Jadi Damar lepas lagi dari Badrul. Tahu Badrul nggak suka cewek dicekatin juga. Macam-macam udah Badrul nggak suka cewek dicekatin. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia terdampar di hatinya si Faisal. Iya. Daripada nggak ada yang suka, dia lumayan Faisal juga nyengir-nyengir dengan dia. Nyengirnya nggak jelas. Kesini lagi ada si cantik namanya VM. Putri Melesari VM. Iya, makan nggak makan calangap. Itu semuanya tuh. Ada. Kesini lagi ada yang namanya siapa? Bodyguard tuh. Ada cewek di umur dia kelas 6, itu disebutnya paling di Siti Bodyguard itu, badannya kayak sterek gitu. Itu namanya si Caca. Hati-hati dengan dia, suka main Smackdown ya. Si Caca tuh. Si Caca itu enggak. Di antara cewek yang ada yang beda cuma dia doang. Badan tinggi, kulit hitam, kerjanya tukang tidur gitu kan. Serem. Kerja room shooting kemarin nggak masuk kemarin itu aja sih bilang. Badannya sterek dia begitu. Iya, kedepannya lagi, terus kedepannya ada siapa juga? PM, terus sama lagi tuh. Si Halimah, nih. Ini Halimah wanita rebutan di umur dia ini. Yang rebutin si apa namanya tuh? Si apanya aja siapa namanya? Si Serta yang rebutin si Halimah. Ya kan? Ya kalau Eko enggak begitu. Nah, ini semuanya adalah orang-orang perempuan cantik semua. Perempuan cantik, jujur aja, karena memang Rodia itu. Makanya ketika kita jalan di Umurodia, anak Umurodia jalan di pasar, di Doyong atau di jalan mau ke Jati, kamu jalan berdua, Abi di belakang kamu bawa mobil, Abi tahu itu santri Umurodia. Tahu itu. Mau putranya mau putrinya, Abi lewat malam-malam. Ada lewat anak santri putra, terus ngumpet dia. Ngumpet itu malam-malam itu. Jalan, Abi lewat bawa motor berdua sama Abla, Abi nggak lihat dia. Tapi ketika dia jalan ngumpet, Abi tahu dia tuh anak Umurodia. Padahal tengah malam loh. Kenapa? Karena gaya Umurodia itu jalannya aja hampir sama. Gaya jalannya tuh hampir sama. Terus yang kedua, nah perempuan juga sama. Ketika jalan tuh hampir sama gayanya. Makanya Abi bisa nebak. Kalau bukan santri Umurodia, Abi nggak bisa nebak. Tapi kalau itu anak Umurodia walaupun dari jauh, itu anak Umurodia. Abi tahu banget tuh. Tuh. Blay. Pasti lihat bener si Serta. Ini kan? Jadi bener-bener gimana sih? Hah? Padahal orang model gaya kayak si Septa tuh banyak. Bukan si Septa doang, tapi Abi bisa nebak itu si Septa. Bang Sablay, mana itu? Itu mah si Septa tuh. Ketebak sama Abi itu, ketebak sama Abi. Malam-malam ada yang Abi jalan terus ngumpet ke sebelah kiri. Abi ngomong sama si Ablay itu. Blay, itu ada santri Umurodia tuh. Ngumpet dia di situ. Kenapa, Blay? Malam-malam ngumpet, ntar disangkanya lagi maling mobil atau apa gitu. Itu coba tanyain ntar kalau pulang tuh. Pernah waktu itu, karena Abi tahu dari gaya kamu jalan, Abi tahu. Termasuk santri Umurodia putrinya. Abi jelas banget. Abi nggak bakalan salah lihat. Ketika kamu di pasar Doyong, ya di pasar Doyong, nih santri Umurodia nih, bilang tuh, Blay tuh. Ih, ngapain Blay tuh di dalam? Ini sendiri aja lagi. Bawa motor, ini motor. Bawa motor siapa dia? Abi samperin, Wameh kalau salah dia. Wameh. Dikirain sama. Soalnya gaya jalannya sama. Alumni.
alumni. Ame aja kayak jalan ya sama. Makanya anak Umurodia itu dipakto sama Abi itu dari tata jalannya itu sama. Makanya kalau ada santri Umurodia berbeda dalam sikap, berbeda dalam ngomong, bicara, berbeda dalam cara pandangan, berbeda cara tatapan, itu bukan anak kita, bukan anak Umurodia. Karena anak Umurodia mah gayanya sama, kayak jutek. Lihat mukanya tuh kayak jutek tuh, kayak jutek begitu. Padahal dia kangen sama kita. Bener, kamu jalan tadi ditungguin sama mereka dari kemarin. Gak percaya? Ayo kamu ngaku, Abi. Ayo kamu ngaku. Iya, emangnya Abi gak tahu. Kamu tuh mau jalan, mau lewat Ubay, mau lewat itu si Dini lagi nungguin kamu. Tuh si Dini tuh. Tuh si Dini tuh. Udah siap-siap. Sukuna pakai parfum sama dia. Ini gak percaya kamu mah. Udah siap-siap itu. Hah? Bagus Pak, siap-siap semuanya tuh. Iya, udah marah. Harus tahu aja kamu. Sebelum kamu lewat tuh mereka udah nungguin kamu semua itu. Cepetan dong Bi, apalagi si Hoyer, Masya Allah. Itu cowok rebutan di kalangan Umurodia dia. Iya, di cowok ideal tuh dia sekarang itu. Nah Umurodia ini memiliki pandangan cara bicaranya sama. Semuanya tanpa terkait. Dan Abi tidak membuat karakter itu. Karakter itu muncul karena memang alami, sunatullah. Tidak Abi rekayasa begini, enggak. Cara jalannya begitu, pakaian walaupun kamu belinya beda pasar, pakaian walaupun kamu belinya beda tempat, ketika kamu pakai, Abi tahu itu pakaian yang Umurodia, walaupun nggak ada logo. Dan itu juga kadang-kadang Abi bingung, kok bisa menentukan seperti itu. Jadi sebuah kebiasaan, padahal Abi nggak tahu lu beli pakaian di mana, tapi kebaca sama Abi itu. Bukan hanya Abi, semua keluarga bilang, semuanya Ustadz bilang, ada cirinya ketika mereka pakai pakaian. Padahal kalau dilihat seperti ini alami saja. Kamu kumpul antara anak lain dengan anak Umurodia satu tempat, Abi bisa nebak cara berpakaian kamu. Itulah mungkin itu menandakan kita sudah bersatu. Nah Umurodia itu diambil dari kalimat itu, namanya Umurodia. Ya. Nah berdiri ketika Umurodia, Abi ditemani oleh dua orang. Siapa yang menemani Abi? Yaitu yang menemani Abi itu pertama ibu, yang keduanya bapak, berarti yang ketiganya istri Abi. Itu tiga orang yang menemani Abi. Ma Ayo, Abah Tata, sama Bu Nyai. Itu yang menemani selama perjalanan Pondok Pesantren Umurodia yang sekarang ada di Umurodia 1. Berdiri tahun 2004, perjalanan seperti itu akhirnya terjadi sekarang Umurodia 2. Nah, orang-orang yang sekarang kita jarahi itu ada beberapa orang. Pertama, yang punya tanah di sana namanya Marsaid bin Marsi Mardia binti Madari. Yang keduanya Sarta bin Sani Maisaro binti Marsaid. Itu 4 orang. Terus yang ketiganya yang di sini itu 2. Pertama yaitu Haji Junariyah binti Haji Narisan, yang keduanya Haji Uding Samsudin bin Haji Salama. Yang ada lagi di luar kita, yang kita jalanin ada lagi. Itu kakak Abi namanya Hadi Muhadi bin Maesaroh. Terus yang kedua, yang 2 orang adalah santri Umurodia. Santri Umurodia itu siapa aja? Pertama yang meninggal pertama yaitu namanya Sadam ya. Angkatannya Hetami ya Mi? Hilmi, yang si Sadam angkatan siapa? Angkatan si Adit. Adam dulu, Sadam dulu apa Haitami dulu? Sadam dulu ya? Haitami dulu apa siapa dulu? Hah? Hah? Sadam dulu ya? Meninggal? Hah? Helmi dulu meninggalnya. Maksudnya? Oh nyusul besok. Gimana gue bingung nih. Siapa dulu? Salah. Siapa dulu? Sadam dulu ya. Pertama namanya Muhammad Sadam. Adanya ada di sini Sadam tuh. Siapa namanya tuh? Masih Caca. Itu Sadam. Sadam itu santri Umurodia angkatan Milda. Berarti angkatan siapa? Angkatan Milda kan ya? Bukan. Angkatan si Adit nih kuburannya nih. Muhammad Riki Sadam. Nah dia ini meninggal ketika itu sakit. Dibawa ke dokter. Ternyata dosisnya itu obatnya terlalu tinggi. Jadi lagi sakit. Jadi nggak kuat. Akhirnya muntah, berbusa, muntah, dibawa ke rumah sakit, diponus, kata rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi. Mau dibawa ke kampung, Abi bilang nggak usah, udah kubur di sini aja. Di mana? Di Doyong. Dia mau dibawa ke Depok, nggak usah kubur di sini aja. Dia ini adalah salah satu yang aktif dulu ketika ada kegiatan Marawis. Dia termasuk tim utama, ya Mi ya. Dia termasuk pemukul utama. Bagus pukulannya dia mah, ya. Jadi hati-hati nanti tukang
tukang sering main main marawis, hati-hati. Dia mah bagus pukulan Saddam itu, aktif di pesantren. Terus yang kalau baca rawi itu suaranya enak, emang dia mah vokalis dia mah. Terus yang keduanya Muhammad Hilmi. Hilmi namanya kan? Nah, Hilmi. Hilmi ya namanya? Helmi. Oh, Helmi. Oh, si Hilmi mah belum mati di supaya tuh. Gitu. Ini sakarat di mana coba? Hilmi namanya, Helmi. Nah, si Helmi itu meninggal, kalau lihat sebab tuh sebabnya nggak ketahuan. Bulan puasa, beres jam 5 ngaji, dia ke atas ya, ke atas ngambil nasi dulu, ke atas turun nyapu di tangga, langsung sesak, langsung langsung kaget gitu, digotong, dibawa ke rumah sakit, di perjalanan dia meninggal. Nah ini pelajaran untuk kita, anak-anakku semua. Jadi mati itu nggak kenal usia, ya, nggak kenal usia dan nggak kenal sebab. Mati mah nggak perlu sebab, yang perlu adalah ajal, waktunya. Makanya kamu jangan terlalu bangga ketika jadi anak-anak, jangan sok pede ketika jadi masih muda, jalan nggak pakai helm, karena mati mah nggak ada istilah sebab. Allah tidak melihat sebab, cuma manusia butuh sebab. Kadang-kadang yang masih muda meninggal, buktinya Saddam, gurunya masih ada, Saddamnya nggak ada. Kalau Helmi makamnya itu di Tasik, dia mah daerah dia dekat di Tasik, dekat pesantren Suryalaya. Kebetulan mamangnya itu punya pesantren, dia dikuburnya di sana di pesantren di pesantren pamannya daerah Tasik. Nah kamu harus dijaga kesehatan ini. Makanya pengurus kalau ada yang sakit itu jangan pertahankan. Kalau panas badannya panggil orang tuanya, diobatin langsung pulang. Karena kita menjaga seperti itu, kita nggak tahu ajalnya. Terus yang kedua, Abi bukan nggak boleh kamu kalau jajan keluar, bukan, jujur aja Abi mah. Jajan kemana-mana, bukan nggak boleh, karena Abi nggak bisa ngawasin. Kalau di pondok Abi bisa ngawasin. Makan kadang-kadang pedas banget, ya kan, mie-nya nggak ada, cabenya doang kan, bukan rebus mie namanya, rebus cabe, ya kan. Nah itu hal seperti menjaga itunya doang. Kenapa? Karena ajal Abi nggak tahu. Yang ketika kamu sakit, cuma sebab dikit, akhirnya kamu meninggal. Dan Abi berurusan selalu dengan pihak berwenang ketika ada santri yang meninggal di pondok. Makanya kalau mau meninggal tolong bilang dulu sama Habib, Bi, depae, nah gitu. Nanti baru suruh pulang sama Habib daripada mati di pondok kan gitu. Tapi ingat, orang yang mati di pesantren, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang meninggal di pesantren itu lagi belajar, itu tuntutannya oleh Allah, diberikan tuntutan kau adalah orang-orang yang termasuk mati fisabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, inilah kegiatan kita dalam 2 tahun. Angkatan kemarin angkatannya si Lela, Abi gabung dengan angkatannya yang sekarang. Siapa namanya angkatan sekarang nih? Abi nggak ada kenal nih, belum ada kenal angkatan sekarang nih. Yang kelas 1-nya Simbot. Simbot angkatan berapa emang? Simbot mana? Si Sarip, bukan. Angkatan Sarip ya, angkatan si Sarip dengan angkatannya si Lela Abi gabung. Lela sama Sarip Abi gabung. Jadi Abi gabung angkatannya sekarang, jarah kita bareng-bareng hari ini. Dan perlu kita bersyukur kepada mereka bahwasanya umur dia sampai sekarang berkembang. Nah di sana itu ada namanya keramat doyong. Di antaranya adalah pertama Ki Hairun. Ki Hairun itu dulu itu adalah kiai yang menjadi menantunya orang doyong namanya Ki Rasihun. Jadi Ki Hairun itu menantu kiai tapi menantu. Nah dia perlu punya pesantren. Tapi Abi bukan Abi yang cerita. Abi mengadopsi kalimat ini dari orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Nah dulu Ki Hairun itu punya pesantren. Pesantrennya di mana? Pesantrennya yang sekarang jadi pesantren umur dia 2, yaitu di Tangkal Ambon. Nah di Tangkal Ambon yang sekarang kita tinggal pesantren itu dulunya pesantrennya Ki Hairun. Abi juga wallahu alam, ini cerita aja. Karena Abi juga belum hidup pada saat itu. Entah di Tangkal Toge, entah di Pohon Jambu, Abi nggak tahu lah. Tapi yang pasti belum hidup lah, belum hidup pada saat itu, belum. Tahu si Septa itu, belum deh itu. Ini nama Septa, udah hidup itu ya. Itu si Septa, kayaknya udah hidup Septa itu. Nah itu di situ, Adi. Di situ katanya dulunya ada pesantren, itu pesantrennya Ki Hairun. Ki Hairun punya anak, namanya Ki Ahmad. Orang pertama kali jadi bupati di Tangerang, namanya Ki Ahmad Hairun. Orangnya sakti, berkaromah. Dia seangkatan dengan kiai yang ada di Gelam, namanya Ki Samaun. 2 orang. 2 orang tokoh ulama yang memerdekakan, yang berjuang di Tangerang. Dulu mah masih kabupaten semuanya, yaitu Gelam Ki Samaun, yang doyong yang Ki Ahmad Hairun. Nama aslinya Ki Ahmad Nafis Hairun.
itu adalah orang-orang yang menjadi pemotor pergerakan perjuangan melawan penjajahan pada saat itu. Di bawahnya lagi ada namanya Ki Ramli. Ramli punya anak namanya Ki Ahmad Haji Ahmad Dimyati yang di Celongok. Habib Dimyati punya anak Haji Uci, Haji Ento dan sebagainya. Nah, ntar Habib Dimyati punya anak lagi, punya adik lagi namanya Nur Halimah. Hajah Siti Halimah, adiknya bungsu perempuan. Hajah Siti Halimah punya anak, itu namanya Hajah Junaria. Nah, Hajah Junaria punya anak lagi. Siapa namanya? Hajah Siti Aisyah. Hajah Siti Aisyah namanya Milda Aunia, Silpa Aunia, Nahya Aunia, Gias Aunia. Nah, berarti kalau Milda, Silpa, Nahya dan sebagainya, dia ke atasnya nyambung dengan Ki Hairun. Kalau Abi itu turunan Jawara. Turunan Prabu Siliwangi Abi mah. Sarta bin Sani. Makanya nama Abi itu nama panjangnya itu Sarta Sasmita Kartaraharja Dharma Wangsa Angling Dharma Jaya Kusuma tuh. Panjang namanya itu. Makanya saudara Abi semuanya kayak macan kalau ngomong. Wah ame, wah ame. Bener nggak? Ya kan kalau ngomong begitu kan. Ayo ayo. Ya. Sama Binur juga kalau ngomong jujur aja nama. Binur. Bener Abi mah nggak ngomong, apalagi kalau lihat Mas Eko. Kalau lihat Mas Eko dia nggak geder jalan, bingung Abi juga. Ada apa Nur? Ada orai bu. Bisa kak ular tuh jakar mah dia. Itu. Tiba lagi ada di samping Abi itu namanya Mang Dang Sukatma, itu juga sama tuh, masih satu ada. Makanya kalau keluarga Abi itu keluarganya keluarga emosian, termasuk Bang Bet. Iya. Dan sebagainya. Kenapa? Karena turun ke Bogor. Abi pernah jarang ke sana itu. Masih nyambung ke sana. Nah, kalau Abi pribadi dari Mawelot, kenapa Abi ngambil umur dia? Karena Mardiah itu aslinya bukan orang sini. Dia aslinya tuh orang Serang. Nah, orang Serang punya ibu di sini. Punya ibunya di sini orang Ledug. Mardiah binti Madari. Nah, Madari ini itu dulunya orang Serang. Turunan dari mana? Kalau Abi dari nenek, itu turunannya dari Ki Beji Serang. Ki Beji Serang itu Ki Beji punya anak diantaranya Syekh Mansur Cikaduen, terus Syekh Asnawi Caringin. Nah itu turunan Ki Beji. Makanya Abi sering, bahkan besok mau lebih dari sini, terbiasa Abi mau jarak ke sana ke Ki Beji. Itu Ki Beji itu adalah ulama besar, sosok besar ulama dulu yang ketika itu memperjuangkan melawan Belanda. Di bawahnya ada ulama-ulama lain seperti Ki Demyati Cidahu. Itu semuanya masih turunan dengan mereka. Itu kalau Abi dari nenek, makanya Abi nggak kuat. Tapi kalau dulu pernah bapaknya Dina itu bapaknya namanya Muhadi, di mana makamnya Pak? Yang mana Abi nggak tahu di antara ini. Itu dulu dia waktu datang ke Banten Abi yang diberikan gelar, Abi nggak mau. Abi bilang waktu itu Abi mau diberikan gelar tuh bagus. Abi mau diberikan gelar tuh bagus sama orang Banten itu. Karena Abi datang keluarga semuanya datang ke sana. Abi mau diberikan gelar tuh bagus, Abi nggak mau. TB, kalau orang Banten TB. Tuh bagus dari nenek. Abi bilang Haji Sofa nggak usah. Abi kasih gelar TB itu ke bapaknya si Dina, almarhum. TB Muhadi. Makanya dipanggilnya dia sama TB. Kalau ke sana ke Banten dia masuk pasti dipanggilnya Raden. Karena dia gelar itu diberikan kepada dia. Bukan kepada Abi, walaupun Abi adanya cuma satu jatahnya diberikan kepada bapaknya si Dina. Makanya bapak Dina sering disebutnya TB. Kenapa Abi nggak mau? Karena ada laki-laki yang tertua dari Abi dia. Nah itu. Nah kita kalau Abi turunnya ke Banten cuma ke Ki Beji. Nah inilah orang-orang yang menjadi turunan. Akar itu, nasab itu hanya sebuah sebab. Kamu jangan kecil hati. Menuntut ilmu itu nggak ada akar, nggak ada sebab, nggak jadi masalah. Walaupun bapak kita bukan kiai, bukan ustadz, kalau Allah bikin nasab yang cantik, yang bagus, Allah kersa, jangan takut. Eko bapaknya Tukio. Masa kiai Tukio pantas gitu? Masa siapa namanya? Kiai Tukio. Yeah. Ya kan pantas sebenarnya. Masa Kiai Tukio pantas gitu? Kiai mah Kiai Haji Abdul Rauf, siapa Kiai itu? Yang baca doa Kiai Tukio. Nggak enak amat ya. Marilah sama-sama kita membacakan tahlil tahmid yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Syekh Kiai Haji Tukio. Nggak pantas. Nggak pantas ya. Namun Kiai mah, mari sama-sama kita naik beca oleh Mas Tukio. Pantas. Pantas tuh matu. Naik beca Mas Tukio. Ya kan? Tapi jangan takut, jangan resah. Karena nama itu nggak ada jaminan benar. Abi sama, Abi namanya Muhammad Sopa.
ya kan, panggilnya Sopa, Encok. Kalau orang Dayung manggil Abi waktu kecil itu Encok. Tapi nggak nyangka Abi jadi seperti itu. Kalau Muhammad Hilmi kan bagus. Hilmi bagus. Siapa? Kiai Hilmi bagus. Banyak nama Kiai Hilmi. Muhammad Hilmi Ardabili. Ada Ustadz Hilmi kan? Indah Rahman tuh Ustadz Hilmi Ardabili. Apalagi nama Sofian, banyak banget. Ya, ditambahin sama Abi Sofian Sauri, Sauri gitu. Sofian gitu. Sekarang ada lagi penerusnya Sofian, namanya si Parel. Parel mana Parel itu? Mana si Parel? Kelas 3. Mau si Parel tuh. Kalau kamu pengen lihat Sofian waktu kecil, lihat si Parel, percis sama. Bener lah, memang nggak bohong. Sama percis. Pangletikna, pangkunyinnya. Itu kalau pengen lihat Sofian tuh siap lihat si Parel. Lihat si Parel. Kalau pengen lihat siapa namanya? Si Rois. Lihat si Hoir, sama tuh, lihat tuh. Sama, itu loh itu. Itu antara Rois dengan Hoir itu hampir bersama. Itu kayaknya mirip gitu. Kalau lihat Hilmi, lihat Faisal. Tuh Faisal itu tuh dulu tuh. Percis. Dia mengapa orang pakai masker, kenapa tak pakai masker? Kenapa? Karena seperti orang pakai masker. Iya. Topeng. Nah, kalau lihat si Pais, mana Pais? Nah, Pais, kalau pengen si Pais waktu itu kayak apa? Lihat sebelahnya Ustadz Fajri. Nah, itu kayak itu. Alumni. Kalau pengen tahu Ustadz Pais, lihat tuh sebelahnya Ustadz Fajri itu, lihat tuh. Itu masa depan. Sebelum Ustadz Faiz belum punya gigi kayak gitu pasti. Iya, itu persis seperti itu. Nah, inilah perjalanan kita. Insya Allah nanti kapanpun waktunya kalau sudah benar-benar bisa, nanti akan kita laksanakan acara pertemuan. Ya. Abi sering ngomong sama Abah Tata itu. Abah Tata itu memiliki kalimat hikmah yang sampai sekarang masih Abi pikirin dan bahkan terjadi. Apa itu? Abah Tata waktu itu sambil megang tongkat, dia duduk di rumah Abah. Dia bilang begini, Cok, Ji. Dia bilang begini, santri Umurodia itu pasti yakin Abah mah 1000% lah yakin bakal lebih dari 2000 atau 3000 santri. Abah Tata nih yang sekarang tadi ngomong gitu. Abah mah nggak mikirin tempatnya, tempat tidur. Nggak mikirin tempat tidur. Nggak mikirin tempat tidur, nggak mikirin tempat mandi. Yang Abah pikirkan hiji di mana. Itu jadi antisipasi zaman dulu Abah masih hidup. Tahun 2000 berapa itu? Ngomong begitu. Abi nggak kepikiran. Coba dicuekin lah. Abah ngomong apaan sih? Ntar juga gampang. Kejadian sekarang, makanya maaf. Itu yang sekarang WC di depan penuh deui. Kamu jangan kaget. Memang boleh diantisipasi oleh orang tua dulu. Orang tua Abi yang namanya Sarta itu. Bahwasanya Umurodia nanti akan berkembang. Dan itu doa orang tua. Amin. Doanya beliau. Yang kalau umpamanya ngebangun pakai tongkat, dia ngeliatin orang bangunan. Pertama kali orang yang ngebangun, ingat. Yang punya jasa terhadap Umurodia, yang pertama kali dan harus kita ingat dan catat. Sejarah mengatakan, sejarah membuktikan orang-orang yang setia dengan Abi membangun dari nol sampai yang sekarang pembangunan Umurodia itu pertamanya Mas Yanto, orang Jawa. Ditambah lagi di Mas Yanto dilanjutkan, nggak kuat Mas Yanto, ditambah lagi Mas orang Pati, siapa namanya? Mas orang Pati sama Nur. Orang Pati ngabangun Mas ya? Mas Yanto. Lain jadi ini. Dia. Terus yang ketiganya diganti lagi sama orang Jawa juga, orang jamaah Abi yang Mas Katam. Diganti lagi sama adanya Mas Katam. Terus diganti lagi sama siapa? Siapa namanya? Nah itu semuanya nggak kuat tuh. Nah di situ Abi pakai Kamaman sama Mang Sata. Yang kamu idolakan, kayak yang cewek Umurodia idolakan. Umurodia kan dua mengidolakannya Mang Maman. Karena katanya dia tuh duren. Udah keren dia itu kan. Ya yang sering kamu jadi omongin di Umurodia 2 gitu kan. Sering siapa namanya? Sering si Caca itu ngomong itu cowok keren banget ya. Itu Kamaman namanya.
Maman Abdurrahman itu orang yang benar-benar berjasa dalam pembangunan Umurodia dari rumah emak, musola beres, atas beres, sampingnya. Mulai samping rumah emak terus sampai sekarang Kamaman itulah yang menjadi orang motor pergerakan pembangunan pondok pesantren Umurodia. Makanya nanti ke depannya harus kita perhatikan. Orang seperti itu harus kita perhatikan. Yang kita istiqomah dengan kita, itu kita perhatikan. Karena mereka ngebangun dari tahun 2006 sampai sekarang. Ngebangun itu berapa tahun coba? Berapa tahun berarti? 15 tahun, 16 ya. 2006 sampai 2021 berarti 15 tahunan. Kalau enggak 17 tahun ikut dengan kita. Kamaman itu tuh Kamaman yang sering kamu. Kalau Mang Agus kesini baru kemarin dia mah, katakanlah setahun 2 tahun. Kalau Kamaman sama Mang Sata itu udah hampir 16 atau 15 tahun. Dan kamu harus menghormati dia salah satunya. Kenapa? Karena termasuk orang-orang yang berjasa berdirinya pondok pesantren Umurodia, yaitu Kamaman dengan Mang Sata dan yang lainnya juga sama. Nah itulah di antara sekelumit sejarah pondok pesantren Umurodia. Terus kenapa Abi harus sejarah? Karena Abi diajarkan oleh Pak Kiai Sukron, guru kamu, kakek kamu itu. Jadi setiap tahun ajaran baru di Darul Rahman kita mengadakan ziarah ke orang yang punya tanah wakif setiap tahun, dan ini diikuti oleh santri-santrinya, alumni Darul Rahman yang ada di seluruh Indonesia. Darul Rahman dengan alumninya yang memiliki pesantren itu hampir 1.500 pesantren yang memiliki pesantren, alumninya semuanya. Makanya Abi pengen ke depannya nanti ada alumni Darul Umurodia yang memiliki pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Haji Sopa satu nanti akan muncul 100, 200, 500 Haji Sopa yang kedua. Akan muncul Abi yang kedua. Contohnya Abi Yusril dengan Abi Lisa gitu kan. Gitu. Itu nanti muncul semuanya itu. Muncul Abi Badru. Akan muncul Abi seribu. Abi Badru dengan Abi Dea. Mana sih Dea? Ai Badru aja. Nyai Badru. Apa Nyai Badru? Oh Nyai Badru jeung Abi Jaki gitu. Ada. Kenyot lah. Hah? Nyai Badru jeung Abi Jaki. Itu nanti muncul, nanti Abi pengen Abi 100, 200 dengan Abi yang baru. Nanti Nyai Hani dengan Abi Ablay, Abi Rehat. Insyaallah punya pesantren di Bogor, di tengah hutan, di Bagar Macan, mau modalnya. Dia punya gitu, nanti akan muncul Abi. Terus namanya Abi Caca, Nyai Caca itu punya suami namanya tukang tahu gejrot. Nah. Dia mah temennya sama tukang tahu gejrot karena mau dilayan. Itu mancar naik nanti Abi Pio tuh dengan nyanyi salsa. Itu muncul lagi, terus lagi muncul Adi. Wah, The Brother Kitchen. Ya kan? Adi Brother Kitchen gitu kan. Itu nanti muncul Abi pengennya nih muncul 100, 200, 300 ribuan Abi yang baru dari dan Abi meyakini itu. Kita baru seumur jagung 17 tahun. Pak Kiai itu punya pesantren alumninya setelah beberapa tahun ke sini, hampir 20-30 tahun baru muncul santrinya itu. Kita belum ada 30 tahun. Dan Abi yakin ketika 30 tahun itu akan muncul. Haji Sopa selanjutnya itu pasti bakal muncul. Kamu nggak usah melebihi Abi, kamu minimal kapasitas ilmunya sama dengan Abi aja. Apalagi kalau lebih, Abi pengen banget itu. Jika nanti kekuatan itu, nanti Abi berdoa terus. Makanya Abi bilang sama Ustadz dan Ustazah, doakan santrinya. Abi yang sering Abi berikan doa itu, doakan santrinya supaya jadi mereka orang-orang yang sukses. Jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Jadi TNI, alhamdulillah. Jadi Polri, alhamdulillah. Jadi Kiai, alhamdulillah. Pegawai swasta, alhamdulillah. Jadi Ustadz, alhamdulillah. Jadi Dai, alhamdulillah. Jadi penceramah, alhamdulillah. Apalagi para punya pesantren di antara alumni ke depannya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang Abi sering minta dari guru-guru untuk mendoakan mereka. Abi sering sampaikan itu. Nah, itulah anak-anakku sekelumit tentang perjalanan Umurodia. Ini nanti kita jarah, nggak lama lah jarahnya. Kita jarah, setelah ini kamu pulang biasa. Belum sarapan ya, belum ya? Kamu udah sarapan? Ya, olahraga kan?
Ini istirahat lagi biasa, cuma tidur lagi dan sebagainya. Tapi jaga kesehatan kamu karena kita kondisinya masih pandemi. Masih pandemi, nanti mau menghadapi endemi. End berarti udah berakhir, mi-nya itu pandemi, jadi akan berakhirnya pandemi. Sebentar lagi endemi. Pandemi jadi endemi. Nanti kita setelah ini jarah, biasa kegiatan kali ini udah berjalan. Insya Allah nanti Desember Abi Badal, Abi Iwad, rencana kita yang pada saat itu kita mau jarah kemana, ke Guci. Nanti kita jarah lagi, habis siapkan 3 mobil. Jadi itu mau 3 mobil itu nanti kita nggak semuanya wajib ikut, yang mau ikut daftar nanti. Jadi nggak wajib semuanya. Putra 1 mobil, putri 1 mobil, ntar yang campur 1 mobil jadi 3. Kalau semuanya kan harus berapa, harus 7 mobil, 8 mobil. Nggak cukup kayaknya. Jadi kita siapkan 3 mobil, nanti yang mau ikut nanti pertengahan tahun Desember. Kita nanti mau mengadakan badal yang kemarin, karena itu acara 2 tahun dan harus kita laksanakan, karena itu program kita harus kita laksanakan, karena itu agenda kita yang harus kita jalankan. Nah itu aja anak-anakku. Pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini umroh dia, baik santrinya, ustadznya, kiainya, bunyainya, terus anak-anak Abi ya yang akan menjadi kedepannya itu penerus Haji Sopa. Anak Allah itu tidak melihat laki-laki dan perempuan, semuanya disebutnya walad. Ya, Daur Rahman yang maju itu Daur Rahman Parung itu yang paling maju aja. Kenapa? Dipegang oleh seorang sosok perempuan namanya Konit. Nah nanti kedepannya itu si Milda itu harus mimpin, si Silpa itu harus mimpin. Nanti yang paling mimpin, paling gagah, paling jago si Gias. Kayak gini dia mental. Nah, pokoknya begitu aja, tenang aja dia mah. Ya ingat itu. Makanya kamu itu ke depannya semuanya seperti itu. Dibantu dengan siapa? Dengan ustadz-ustadz atau orang-orang yang mengabdikan dirinya di pondok pesantren umur dia. Dan ini patut kamu laksanakan setahun sekali. Kalau nanti kamu bisa berdoa sendiri, masa santri nggak bisa berdoa? Masa santri nggak bisa baca Yasin? Kamu udah diajarin kok. Kelas 4 di umur dia 2 udah mulai langsung belajar mimpin tahlil kan? Kalau kelas 1 belum kali. Ini habis dengar kamu sering baca Yasin ya? Mimpin Yasin kan? Itu kalau bisa dipakai nanti kalau di rumah. Dan doa kamu itu sebagai anak, itu tidak ada hijab dengan orang tua. Karena satu ruh. Cuma yang jadi masalah sekarang kamu doanya serius atau enggak. Doa kamu itu sama orang tua tuh mudah banget. Dijawab banget sama Allah. Tidak ada hijab antara doanya anak dengan doanya ibu. Tidak ada doanya hijab antara ibu dengan doanya anak. Kalau ibunya seperti itu, pasti anak seperti itu. Ya, jadi gambarannya kayak gitu. Kenapa? Karena mentalnya nyambung, moralnya nyambung. Itulah hijab. Apalagi ketika kita berdoa. Apalagi kalau ketika kita mendoakan mereka, doa yang kita doakan kepada mereka, orang-orang yang sudah tidak ada, itu akan berbalik ke kita. Sama seperti doanya kita kepada mereka. Abi doa di hadapan Sultan Hasanuddin. Ketika doa itu sama doanya dia kepada Abi. Makanya doa banyakin di situ. Mintanya sama Allah cuma di depan dia. Doanya sama nanti ketika dia berdoa sama Allah, doanya kita kepada dia, kepada Allah sama ketika doanya dia kepada Allah. Nah makanya kamu ketika orang tua sudah meninggal sering jarah, liburan jarah, orang tuanya sudah meninggal, datangin ke sana, baca Yasin sendiri, baca tahlil sendiri dan sebagainya. Itulah kebahagiaan yang paling bahagia, keutamaan yang paling utama, kehangatan yang paling hangat, nilai harmonis antara turunan dengan turunan ketika orang yang sudah meninggal kita datangi. Bagi mereka itu adalah kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung silaturahmi dengan orang tua dan orang-orang yang meninggal bukan cara WA-an, nggak pakai chattingan, nggak pakai Facebookan, enggak. Kita pakai doa. Doa kangen kamu sama orang tua yang sudah tidak ada, bacakan mereka Fatihah, bacakan mereka Yasin, bacakan mereka Al-Quranul Karim. Ketika kamu ingin ketemu dengan mereka, bacakan Yasin, bacakan Qulhu 3 kali. Yang masih ada, bacakan mereka doa, bacakan mereka Yasin, bacakan mereka Qulhu. Supaya apa? Supaya dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita mulai acaranya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil muhtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram syai'u lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وصل إلى روح سادتنا وموالينا إمتنا باقين وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين تابعين وسلم روح سلطان الأولياء قيس العظم كتب العالمين العارف السمادني سيد محيط عبد القادر جيلاني البغدادي قدس الله سره شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Allahumma ususan ila ruhi syarif hidayatullah bin syarifah mudaim Allahumma gfirlah ususan ila ruhi pangeran kausangkan takrabuan Allahumma gfirlah wa naususan ila ruhi syarifah ya ma'ususan ila ruhi syadatul kafi Allahumma gfirlah ususan ila ruhi syasanuddin syakuratul aini karawang Allahumma gfirlah ususan ila ruhi Sultan Maulana Hasanuddin Banten Allahumma gfirlah ususan la ruhi Syasnawi jaringin Allahumma gfirlah ususan la ruhi Muhammad Salah bin Abdurrahman Gunung Santri Allahumma gfirlah ususan la ruhi Sultan Mansuruddin Jikaduan Allahumma gfirlah ususan la ruhi Syekh Mubarak Tikaraksa Allahumma gfirlah ususan la ruhi Pangeran jaga lautan ususan la ruhi Syasnawi Syekh Nawawi tanara ususan la ruhi Syekh Abdul Karim tanara Allahumma gfirlahum wa naususan la ruhi Syekh Walid Manajajani wa Arsadna Syekh Walidin Baban Jaman Allahumma gfirlah ususan ila ruhi bima kamin hadha Syekh Jairun Usukin dan Cimang Allahumma gfirlah ususan ila ruhi Kiai Haji Ahmad Nabi Zarun bin Kiai Harun ususan ila ruhi Kiai Haji Ramli bin Kiai Harun Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi mu'afanu wa ususan ila ruhi Ummi Haja Junaria binti Haja Halimah wa Haja Halimah binti Kiai Harun Allahumma gfirlah wa nauzusan larui Abi Sarta bin Sani Marsaid bin Marsarta bin Sani Mardia Sarta bin Sani Maisara binti Marsaid Allahumma gfirlah mauzusan larui Marsaid bin Sarsi Mardia binti Madari Allahumma gfirlah ususan larui Haji Udin Samsudin bin Haji Salama Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'afwan wa nauzusan larui jami'a awliya ilai ta'ala bin masyarikil ardi wa magharibiha fi barya wa barya khususan lil arwah amwatil muslimin khususan lil arwahi man haulahum min amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahi minhum wal ammati syai'un lillahi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نزوز الأرواح وجسدي جميع علتي وأهلي khususan ila ruhi wa jasadi jami ta'atil mi talamidhi wa taltatil midhati aina makan min masyarikil ardi la magharibiha bi syai'un lillahi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من لا إله إلا الله والله بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من والله على كل شيء قدير آمن الرسول أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله إله إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat rakinna la yanaya wa alayhi namutu wa nubashu insyaallah ta'ala minal amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah hamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين ويا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا وسيلة وبركة سميلة ورحمة نازلة خصوصا لحضرة حبيبنا وسفينا وقرة عين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات خصوصا إلى روحي مرسيد بن مرسي خصوصا لروحي مرديا بنت مداري ونحوس خصوصا لروحي أبي سرطة بن ساني خصوصا لروحي أمي ميسر بنت مرسيد ونحوس خصوصا إلى روحي أمي حاجة جناريا بنت حاجي نارسان وخصوصا لروحي أبي حاجة حاجي uding samsudin bin haji salama ونحوس خصوصا لروحي أي محادي بن ميسر خصوصا لروحي ولدي محمد كسادام خصوصا لروحي محمد حلمي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل ما قرأنا من القرآن العظيم اللهم اجعل ما قرأناه من القرآن العظيم في قبورهم مونسا وفي المحشر شافيا في القيامة شافيا وفي المحشر دياء وذلا ودليلا وفي الميزان نورا وقائدا وعلى الصراط سترا وحجابا وعلى الجنة وعلى الصراط ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا. اللهم أنزل اللهم إنهم نزل بهم وأنت الخير المنزول به وأنت خير المنزول به وأنت المنزل به فأسباب فكر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم وقد جئناك راغبين إليك يا شفعاء. اللهم إن كانوا محسنين فجد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعته ومحبوبه وأحبائه إلى ظلمات القبر إلى ظلمات القبر يا الله لكهم يا الله اللهم لكهم برحمتك رضاك اللهم لكهم برحمتك رضاك اللهم لكهم برحمتك رضاك وقهم فتنة القبر وعذابهم. اللهم اكشف لهم في قبورهم وجعل في الأرض بين جنبيهم ولكن برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم آمنا إلى جنتك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نتوسل إليك يا الله جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أن تجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مقبولا وتجارة لن تبور ويا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على
sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya dan wa rizki wal futuhat ya basyital ladzi yajrul ma yasau bi ghairi sabab ubsut alaina rizqan katsiran min kulli ziyati min hazainika bi ghairi minatin mahlukin bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma anfa' ulumana wa uluma auladina wa uluma talamidana wa uluma auladina wa banatina wa tuluma talamidana wa tilmidatina wa uluma al-mutakharrijina wal mutakharrijat min mahadina umur radiyah waj'alhum ya Allah nafi'ina fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarri ghafirna lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa zakalaini wal fariqaini min hurbi wa min hajami Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Al-Habibul ladzi turja safatu likulli hawlin minal awalil muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma hadaya wasi'al alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan ziarah kubur sudah kita laksanakan ya anak-anakku. Setelah ini kita kembali ke pondok kita masing-masing. R1 ke R1, R2 ke R2. Kita berdoa mudah-mudahan wasilah doa yang kita sampaikan oleh Allah dijadikan sebuah hadiah untuk mereka-mereka, wabil khusus yang tadi kita jarahi menjadi amal ibadah bagi mereka, sesuatu yang menjadikan rahmat bagi mereka, yang melapangkan, yang akhirnya Masya Allah melapangkan kubur mereka, mengangkat ajab mereka, memberikan rahmat, waktu, luang, tempat yang begitu indah dan nikmatnya di alam barzah yang sekarang mereka sedang berkumpul. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua oleh Allah diberikan sehat zahir batin, sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun, dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bisa menjadikan diri kita dekat kepada Allah, bukan jauh kepada Allah. Ilmu yang menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah, bukan tidak takut kepada Allah. Karena ilmu itu ketika kita mendapat dari Allah walaupun sedikit, nggak bisa dikatakan tidak menjadi sebuah penyebab. Ilmu yang dikit atau banyak sama, tergantung kita mau mengamalkannya atau tidak. Yang terakhir dari Abi, selamat. Jadi baru bilang Nabi nih, selamat mengikuti kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Umur Rodiyah tahun ajaran 2021-2022. Semoga Allah mengangkat pandemi ini. COVID-19 dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga cinta terhadap tanah air kita, cinta terhadap bangsa kita, dan cinta terhadap tanah air merupakan hubbul watan minal iman. Kamu kemarin bukti cinta kamu terhadap negara bangsa. Kamu kemarin ikut aturan regulasi yang ada di pemerintah, kita semuanya disuntik, mulai dari kiai sampai santri, mulai dari kiai sampai dari santri sampai tukang masak disuntik. Kalau perlu tukang masak suntik payah bang. Pepenian malulunya nama. Bagian si itu aja dikasih ayamnya 2. Aduh, itu brother kitchen tuh begitu tuh. Ya, gitu nanti, gitu biar ini. Terus yang kedua, jaga kesehatan kamu. Jajan bukan nggak boleh Habimah ya. Kalau mudip tolong jangan dibuangin, perempuan terutama WR1 tolong ditampung. Kalau mudip ditampung. Kami semua di belakang ini siap menampung pemberian Anda semua. Masya Allah, serta karunya mau jeruk mis pahit mis buruk dihakan punya ngejauhnya karunya si serta meh benar iya Allah benar si serta tak kumaha goreng cau kalau mengistilatakan ke gudang pikirnya habis sama dia. Jangan dibuangin itu semuanya. Sama teman saling menjaga, jangan sampai teman kamu jadi korban teman kamu ya.
Jadi teman kamu jadi korban gara-gara kamu. Semuanya harus saling menjaga itu. Kelas 2 harus menjaga kelas 1. Ya, jangan dijadikan teman. Semuanya ikut aturan pondok. Nah setelah ajaran ini baru Abi ketat. Abi baru maksudnya bukan ketat, baru Abi tegas. Yang kata Abi keluar. Kalau udah jalan nih, kalau umpamanya bermasalah dia keluar. Gitu. Nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini udah menandakan Abi ketegasan Abi nanti. Kalau kata Abi keluar. Kalau berbahaya keluarin aja. Karena kita sampai sekarang udah hampir 440 berapa is? 450 berapa? 454, udah hampir 500. Tahun depan kalau kita yang masuk 150 aja, atau sama dengan tahun sekarang 225 berapa santri? Udah hampir 700. Coba. Berarti yang keluar berapa orang yang keluar? SMP katanya kita habis 50 umpamanya yang keluar, berarti kan tinggal 400. Kelas 2, terus yang kelas 6 keluar 20 orang ya, 6 kelas 6 nya. Berapa? 38, katakan 50 keluar tuh. Berarti nanti kita tinggal 400, masuk 250, udah 650. Berarti itu harus benar-benar menjaga. Abi nggak bakalan apal satu-satunya nama kamu. Nggak apal Abi. Makanya yang apal di pondok itu, kalau yang hitam sekali, yang putih sekali. Yang terkenal tuh di pesantren. Anu jore sekali terkenal. Seperti Faisal terkenal itu. Karena bentuknya nggak jelas. Apa dia makhluk asing apa manusia, kan kita nggak tahu. Makanya yang kedua Septa. Ini bentuknya juga ungit monster apa namanya budaknya. Kita nggak tahu juga kan. Kalau mau ganteng sekali kayak si Damar. Terkenal tuh Damar tuh terkenal karena kegantengan. Maklum. Dia berapa banyak yang itu kalau lebay sekali cowok kayak Badrul lah. Masa namanya jadi Nyai bingung Abi mah. Kan namanya Badrul kenapa jadi Nyai Badrul kan gitu kan? Kenapa? Karena dia udah pernah nyedot. Oh iya. Ternyata kan dia pernah nyedot beberapa kali nyedot, jadinya Nyai, tolong ya. Tapi dia udah tobat ya. Udah tobat keluar mah kadang-kadang. Kecuali kepepet sedot. Makanya mah kalau di depan cowok dia gagah, depan cewek dia gagah, tapi depan cowok langsung dia berubah. Ting. Kalau malam dia, kalau siang mah dia Badru, kalau malam Badriah. Kalau malam tuh dia Badriah dia. Itu emang keunikan pesantren begitu dulu. Ada teman Abi begitu di pesantren itu. Ada. Emang nggak aneh. Nih, makanya yang Abi khawatirkan itu ketika dipisah antara putra dengan putri. Putri sama putri. Sekarang mah di Pumurodia 1 masih ada putri, masih mending. Dunia itu tanpa mereka nggak bisa. Hiburan. Kan dunia itu hirup tuh ada 3 huruf. Abi hirup itu 3 huruf. Pertama itu hiburan. Dunia itu hiburan. Main bola itu hiburan. Olahraga itu hiburan. Yang keduanya rungsing. Jadi orang rungsing itu sibuk, capek, rungsing. Hidup itu rungsing. Kalau nggak mau rungsing jangan hidup. Kalau orang hidup harus jangan takut rungsing. Kalau orang rungsing ya pasti hidup. Karena masih rungsing. Yang keduanya terakhir baru paeh. Meninggal. Nah itu perjalanan hidup manusia tuh. Itu Abi nemuin semalam kemarin itu gara-gara kesal nyecor. Jadi kayak timut lah. Iya itu. Itu bahasa Abi mikir pagi-pagi itu. Jadi ketemu kalimat itu Abi tuh yang nemuin tuh. Nah ketika itu kamu sekarang sibukin. Jangan ngomong sibuk. Bikodrikadin tuk tasabul ma'ali. Kamu tuh nanti diangkat derajatnya tergantung kamu ketika di pesantrennya. Kalau di pesantrennya kamu begitu, berarti di luarnya begitu. Abi dulu nggak punya cita-cita jadi kiai, nggak ada cita-cita Abi Sofa jadi penceramah, nggak ada. Tapi alhamdulillah kita tiap minggu minimal jadwal ada 3 Abi keluar. Tiap minggu itu jadwal keluar 3 minggu tiap minggu. Semalam jadwal 2 kali. Suara Abi tidak ada serak ini kan, ada 2 kali ceramah Abi semalam. Atau cuma 3 ceramah di pasir 1 nggak kekejar. Tapi nggak niat jadi penceramah. Nggak niat jadi dai, enggak. Karena memang tadi Allah mengerjakan begitu. Setiap minggu ada Abi jadwal terus. Ceramah tuh di luar. Gitu. Nah itulah, Abi pengen nanti kamu seperti itu. Amin. Minimal walaupun nggak sama Abi, minimal di atas Abi lah. Kamu harus di atas Abi kamu. Si Yusril itu harus di atas Abi, Yusril ilmunya Yusril. Semuanya santri Abi harus di atas Abi. Kalau Abi ngaji kitab sampai usul fikih sampai Al-Bayan, belum sampai dan sebagainya, kamu harus menguasai di atasnya kitab usul fikih Al-Bayan. Kalau Abi menguasai kitab sampai Fathul Mu'in, kamu harus menguasai kitab lebih daripada Fathul Mu'in. Kalau Abi menguasai kitab Bulughul Maram, kamu harus menguasai kitab hadis
lebih daripada Bulughul Maram. Kalau Abi menguasai kitab Nahwu itu sampai Imriti. Katakanlah Imriti Abi, kamu harus lebih daripada Imriti Alfiah ke sana. Itu semuanya harus seperti itu. Abi hanya bisa mantek itu sebatas mukadimah aja. Kamu harus menguasai ilmu mantek. Lebih benar-benar sama isinya. Abi belum pernah belajar namanya ilmu falak. Abi pernah ilmu falak di Bogor waktu itu. Tapi belum sampai selesai. Kenapa? Karena kiainya keburu meninggal. Keburu meninggal. Makanya Abi dikit-dikit bisa tuh. Waktu belajar ilmu falak tuh ngitung-ngitung. Kamu tuh Abi bisa. Abi belajar dari Bogor itu. Setelah hari Abi hitung. Abi hitung sehari-hari. Dari Abi hitung namanya siapa, punya istri siapa, kalau kawin tanggalnya. Terus nanti Sopian udah Abi hitung tuh Sopian itu. Namanya Sopian. Kalau kamu namanya Sopian doang nanti begini. Itu hitungan falak Abi. Abi sampaikan kepada Sopian. Nanti kalau di pertama sahur nanti istri lu bakal cantik, putih, tinggi, bahenol, demplon, memplon. Wah, macam-macam. Sekarang terbukti itu. Itu. Seperti itu. Terus nanti hal-hal seperti itu. Kamu harus bisa belajar seperti itu. Jangan di pondok kamu dikit-dikit bermusuhan sama teman. Ingat, harus bareng-bareng. Terutama perempuan nih, yang sering banyak terjadi ini perempuan nih. Bikin masalah nih perempuan, UR2 terutama itu. Ribut mulu. Jadi ke bawah-bawah ke wali santri. Maka Paul jangan terulang kedua kali kayak gitu kamu. Ya, pokoknya ini terakhir kali. Abi masih kasihan sama Paul. Nanti kalau umpamanya seperti Abi keluarin. Kenapa? Karena kita lebih baik nyopot uletnya daripada kita membuang daunnya. Tapi bukan semuanya. Ini contoh pelajaran semuanya, Doi. Kenapa? Karena semua kamu tuh anak-anak Abi di pesantren. Si Halimah, anak Abi. Itu cuma Mang Wakim, anak Abi, gitu ya kan. Terus, iya, kalaupun anak di Cuna Manunung, anak Abi. Si Dea mana si Dea? Si Dea mana si Dea? Si Dea kelas 3, si Dea kelas 3 mana? Dea kelas 3. Dea apa Dea sebenarnya? Deha mana Deha? Mana Deha? Si Deha mana kelas 3? Mana? Tuh si Deha tuh. Tuh si Saro anak Abi. Si Deha anak Bang Bet itu mah. Bang Bet itu mah. Hah? Berarti itu nyawa Ame. Ya, itu udah begitu. Ya, itu jadi maksud Abi. Kamu tuh anak si Uma Abi. Mau anak baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun semuanya anak Haji Sopar. Mau tanggung jawab Abi. Orang tua kamu mau diikut-ikutan. Gitu. Makanya sekarang kemarin kita ngecor, alhamdulillah ya Robil. Alami. Itu ngecor kemarin itu. Untuk siapa? Untuk anak putri, bukan anak putra. Putra cuma kebagian capek doang, betul nggak? Makanya ketika mereka ngecor, kamu wajar senyum, beri semangat mereka. Si Badru ngecor, kamu senyum, mal bekieun. Mal bekieun. Kamu si Badru ngecor, kamu senyum kemarin. Si Hani sama bukan si Hani, nomor siapa yang selalu ambil? Jadi si Badru cuek baiknya nama. Tapi ketika mangsata kaluhur langsung. Eta mangsata kalau langsung berubahnya anak, wajahnya berbinar-binar. Aja kalau bintang tadi lah, tuing gitu. Beri semangat mereka cuma dapat capek, mangpet, jalan air, siapa yang ngerjain? Cowok, si Septa, dikobok-kobok. Kamu wajar senyum. Hampir. Iya. Kayak gitu. Kamu kasih semangat mereka itu, jangan pelit senyum perempuan. Pagi-pagi cemberut, cemetut. Iya. Coba si Udin tuh. Itu nanti Absal itu. Kemana semangatnya dia coba. Ya makanya kamu tuh, nah umur dia 2 itu nanti tuh. Dan alhamdulillah habis sampai sekarang ngebangun, nggak pernah minta sama orang tua wali santri. Kamu tinggal ngejaga nanti tuh, dijaga sama. Nanti setelah ini kita pindah, beres ini sampai 2 lantai ke sana, nanti kita pindah. Nanti kita pindah ke umur dia 1, di belakang itu kita bangun lagi. Kalau beres, wallahualam tahun berapa kali itu, pokoknya setelah ini aja. Nanti kita umur dia, kita udah beli tanah di sana kan, udah beli tanah berapa tempat udah kita bebasin itu. Suatu kontrakan nanti rencana ke depan kita sebelah sini lagi. Kita beli semua, nanti untuk anak putra itu. Iya. Dan kita
Kamu minta sama orang tua kamu, itu harus kasih tahu sama orang tua kamu. Nah itulah, ya Abi pengennya seperti kenapa? Abi merasakan ketika jadi santri karena kita muncul dari orang-orang yang biasa-biasa aja. Muncul bukan dari orang-orang yang punya duit, kita mah bukan, Abi mah. Dari orang-orang biasa, dan itu harus patut kamu jaga, ya. Harus jaga itu sama kamu, baik umur 22 ataupun umur 1. Jangan ngomong capek, jangan ngomong lelah di pesantren. Nanti ada masanya kamu beristirahat. Jangan ngomong capek, jangan ngomong lelah, jangan ngomong bosen. Nanti ada masanya kamu beristirahat. Kapan itu? Ada waktunya. Ada waktunya pasti, jangan ngomong ngantuk, nanti ada waktunya kamu tidur. Jangan ngomong waktunya capek, nanti kan ada waktunya kamu istirahat. Cuma 6 tahun perjalanan waktu yang begitu cepat. Kamu udah berapa bulan di sini, Pondok? 2 bulan? Nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Minggu lah, kemis, minggu, kemis, minggu, kemis. 2 tahun, udah 2 bulan. Udah 2 bulan di pondok. Nah itulah. Termasuk putra yang jauh dari Abi, kadang malam doang nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol kamu nanti kalau umpamanya tempatnya lantai 2, yang sekarang sama Putri itu, ntar kamu pindah ke situ separuh. Nanti bisa ngobrol sama Abi. Abi pengen dipijit, bagaimana sih dipijit sama si Badriah, gitu kan? Gitu kan? Harus itu Abi tahu Abi itu. Sebentar Abi ke lantai 2, ada TV di situ dan sebagainya. Nanti istirahat Abi di lantai 2 ketemu sama anak cowok di situ kan, ketemu sama si siapa namanya, si Hoy namanya itu, si Sarip, salah satu. Lagi Sarip doang Abi itu. Salah satu terus ketemu sama dia nanti bareng-bareng. Kamu rumahnya pindah ke Murodia, insya Allah nanti Desember santri pindah semua ke sini. Si Milda pindah semua sini. Dan nggak ada bedanya. Anak Abi mah nggak ada bedanya. Mau anak Abi, anak siapa, Abi Nur, Abi Mumun, masuk ke pesantren nggak boleh dibedain. Tetap mereka harus gabung dengan santri. Harus merasakan jadi santri. Si Milda harus jadi santri, dihukum. Si Pais jadi santri, dihukum. Ditempelin sama Ustaz Paji, waplok itu. Si Pais itu. Dia ingat aja, bakal dicatat dalam agenda kehidupan dia. Ada dicatat itu. Abi tahu itu catatan dia. Di agenda dia, tanggal bulan November tanggal 13 ditempeleng sama Ustadz Paji, buang. Ada catatannya itu si Pais itu. Makanya ketika si Nabi Mumun siapa namanya? Mana orang ini? Ayo. Dungde mana Dungde? Ini, aku belum apa-apa tuh mah. Si Dungde di SP, surat peringatan di Ikror, baca depan. Tuh, kenapa sebabnya? Gara-gara apa? Gara-gara dia janjian dengan seseorang. Tuh, janjian. SP, Ikror, berapa kali pertemuan? Udah 3 kali yang ketahuan, 20 kali yang ketahuan. Masya Allah. Bahaya itu. Nggak ada bedanya, Abi mah. Baik, hati-hati. Ayo, berkat aing leungit Ikror sia. Berkat aing leungit punya Nur. Berkat leungit. Cek aing teh eta berkat mah mau berkat gitu kan. Wah, benar-benar baik. Hati-hati itu. Ikror, kenapa? Sama aja. Tanya si Milda itu mana anak Abi si Milda. Sama si Milda juga. Dihukum sama kakak kelasnya. Si Silpa sama begitu. Harus begitu semuanya sama. Jangan saya itu sama. Harus sama. Apalagi yang bukan anak Abi, yang bukan saudara Abi, semua. Mereka bayaran. Sama semuanya, tanya. Hah? Si Baik bayaran sama. Hidung deh, nggak bayaran, diusir di Mumun gue. Di Mumun yang diusir, bukan dianya. Si Baik nggak bayaran, tenur Abi usir. Ngapain ngusir dia mah? Semuanya sama, tanpa tidak membedakan Abi. Cuma si Silpa anak Abi enggak gitu doang. Dia bayar pakai semen, pakai pasir tuh dia tuh. Nah itu doang. Semuanya anak Abi jangan ngomong beda, semuanya sama. Kalau nggak bayar ditagih semuanya. Kan Baik di rumah makan sama emaknya, di pondok makan sama aja, nggak ada bedanya. Makanya suruh bayar makan mah. Tapi yang nggak bayar itu cuma satu, yatim. Makanya enak kamu kalau jadi. Nah itu enak. Jadi yatim mah enak. Kamu nggak usah bayar. Bayar suruh milih mau gratis apa nih? PSB apa gratis uang makan bulanan. Kalau guys bulanan, SB bayar. Soalnya gratis terus. Makanya berdoa kamu, ya Allah, gitu. Bebas tuh mah udah. Takut habis sama anak yatim kayak si Putri itu ya. Yatim-yatimnya SMP situ. Semuanya kalau udah nganturin kasih sama dia semuanya langsung. Gak usah. Kalau pakai beras satu beras, masuk ke pondok supaya kemakan semuanya. Begitu. Enak, makanya doa begitu. Ya Allah, mudah-mudahan setelah aku dari sini, ya Allah. Tuh, Eko berdoa sih ya. Ya, nah itu aja. Jadi Ani semuanya sekarang udah paham, udah tahu, insya Allah nanti kita ketemu ya tahun baru yang akan datang. Amin.
Dan Allah memberikan kelancaran kepada kita umur dia, pesantren menjadi pesantren yang berkah, ilmunya manfaat untuk anak-anak didiknya. Bibarakati surah Al-Fatihah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.